Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda, dan pemirsa di studio alhamdulillah sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Nur Hayyat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farid, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat semuanya. Sehat. Semoga pemirsa di seluruh tanah air juga diberi kesehatan walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik. Dan pemirsa, selain Pak Ustadz Muhammad Nur Hayyat, ada juga narasumber kita. Saya panggil Ibu Maya. Assalamualaikum Ibu Maya. Ya, waalaikumsalam Mas. Ya, apa kabar Ibu Maya? Baik. Baik, terima kasih sudah hadir Tawakal. Langsung aja Bu Maya. Ibu Maya punya ada masalah kehidupan apa nih yang bisa diceritakan ke kita? Siapa tahu nanti Pak Ustadz bisa kasih jalan keluarnya. Jadi gini, saya itu punya masa lalu yang kelam nih. Saya punya pacar dulunya, itu satu kantor saya. Nah, di situ saya sama dia udah sayang. Dari kantor itu saya ngelihat dia itu orang yang baik, agamis. Kemudian saya juga ngelihat dia itu beda sama laki-laki yang lainnya. Teman kantor saya bilang kalau dia orang yang nggak baik. Tapi ya saya namanya udah sayang. Jadi saya sama mantan saya sama pacar saya ini, saya benar-benar udah sayang banget. Jadi nggak menghiraukan omongan teman-teman saya yang lain. Emang omongan teman-temannya apa tentang pacarnya? Dia orangnya tidak baik katanya Mas. Nah, terus suka ya mainin hati perempuan juga. Terus saya punya ada kayak kejadian aneh kayak gitu. Nah, kejadian aneh seperti apa nih saat sama dia? Iya, saya itu bisa ngeliat hal gaib. Terus saya juga pernah menemukan kayak kembang di rumah. Oh ya, saya mau tanya nih, dari sekian banyak yang Mbak Maya merasa aneh, ada nggak yang selalu selalu muncul gitu bayang-bayangan itu? Iya. Seperti apa? Jadi itu saya kayak mimpi buruk gitu, saya pengen dibunuh sama mantan pacar saya itu. Selalu mimpi seperti itu? Iya, jadi rasa ketakutan saya itu luar biasa. Gimana? Maya, kamu masih berani sama saya? Inilah kamu ya? Iya, ini emang ulah saya. Kenapa? Biar kamu tahu rasa dan kamu nggak ganggu hubungan saya sama Aldi. Aldi itu pacar saya. Aldi itu pacar saya. Aldi pacar saya, Maya. Enggak. Dan kamu harus, Maya, kamu harus mati. Itu dirasakan setelah Mbak udah berhubungan sama mantan pacar ya? Maksudnya sudah tahu nih pacarnya Mbak ada mantan pacar gitu, jadi setelah tahu itu baru ada merasakan hal itu? Iya, hal-hal aneh kayak gitu. Jadi dari situ saya kayak ada firasat gitu, apa saya sepertinya ada sesuatu yang aneh, ternyata ya itu saya ngelihat kayaknya gelagat mantan pacarnya teman saya itu kayak berbuat aneh kayak gitu. Diguna-guna Iya, gitu seperti maksudnya. Ya. Ini Pak Ustadz, banyak nih di masyarakat yang merasa seperti itu. Ya. Tapi memang faktanya memang ada beberapa juga yang terganggu dengan aktivitas guna-guna seperti ini ya Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Pertama, saya ingin menyampaikan kepada Ibu Maya dan seluruh pemirsa di tanah air yang dirahmati Allah, benteng kekuatan kita adalah iman. Ya. Maka jadikan keimanan ini sebagai fondasi kehidupan. Niscaya kalau dasarnya kita iman, kita tidak akan terpengaruh dengan apapun, termasuk dengan guna-guna ini. Mau dikasih bunga, mau dikasih apa. Tapi kalau kita punya keimanan yang kuat kepada Allah, Allah semua yang mengatur itu. Maka kita diminta agar terbebas, terjauhkan dari guna-guna itu. Kita disunahkan memperbanyak membaca surat Al-Mu'awwidhatain, surat Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas. Secara spesifik Qul A'udzu Birabbil Falaq itu memang surat penangkal dari segala macam sihir dan saudaranya. Ya, saya ingin bacakan biar nanti Bu Maya juga bisa
mengamalkan mulai dari sekarang dan pemirsa juga bisa mempraktekkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Doa itu selain dari Al-Quran juga meminta kita perlindungan kepada Allah dari orang-orang yang selalu mengirimkan sihir. Ditambah nanti diakhiri dengan doa ayat kursi. Ya, ayat kursi saya kira pemirsa juga sudah hafal, tapi biar lebih mantap ya. Ibu Maya juga biar ingat kembali, dibaca sehabis sholat ayat kursi. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya yang bisa. Minimal sekali. Minimal sekali, sehabis sholat sekali. Setiap habis sholat ya? Setiap habis sholat. Ya. Wa ilahukum ilahu wahidu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم. Sadaqallahul azim. Habis dibaca, insya Allah upaya apapun dengan dasar keimanan kita kepada Allah, Mas Farid, tidak akan bisa. Karena setelah itu kita berdoa, ya Allah jagalah diri kami, keluarga kami, anak kami, istri kami, suami kami, dan seluruh anggota keluarga kami dari segala macam fitnah, dari segala macam ujian, dari segala macam sihir, dari segala macam niat orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Diakhiri dengan Al-Fatihah. Insya Allah ini adalah doa terbaik. Tidak usah nyari dukun lagi. Kembali kepada Al-Quran, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Insya Allah itu tameng terbaik. Jadi tidak usah khawatir lagi. Kalau saya dengar sampai sekarang upaya guna-guna itu masih berjalan. Amalkan itu Mbak Maya dan pemirsa yang dirahmati Allah. Insya Allah dengan wirid-wirid yang kita baca secara rutin, kita akan terjaga biiznillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Mbak Maya pernah nanya nggak ke pacarnya gitu kalau merasa diguna-guna sama mantannya? Sudah, cuman dia bilang itu perasaan kamu aja. Terus dia malah belain perempuan itu daripada saya. Terus ketika tahu responnya dia ternyata masih komunikasi, masih menghubungi mantan tuh gimana ya perasaannya? Ya saya sih kecewa ya, tapi ya saya setelah itu saya telepon dia tidak ada kabarnya. Lalu saya ikutin dia ke kosannya. Saya benar-benar ngerasa gimana ya, kecewa banget saya ngelihat mereka itu berduaan ya sampai berhubungan badan kayak gitu. Ih, kok dia nggak diangkat-angkat sih Saldi ini? Hebat deh. Aldi, kamu ngapain ini? Tega kamu Aldi. Kamu apa? Ya apa-apaan sih kamu yang ngaca dong, nggak punya harga diri banget sih. Aku yang iya, kamu yang bertanggung jawab, dasar kamu. Iya, apaan sih kamu mending pergi. Udah cukup. Ali, kamu pilih aku apa dia yang pergi? Tuh, lu dengar kan? Dasar kamu, ih. Mai, mulai sekarang kita putus. Aku minta kamu pergi dari sini. Itu mau kamu, Aldi. Pergi! Pak Ustadz, dalam Islam sendiri batasan berpacaran itu seperti apa nih Pak Ustadz? Mungkin banyak yang belum tahu. Ini dari awalnya ada bahasa pacaran. Ini dalam Islam tidak ada bahasa pacaran. Islam itu hanya mengatur 2 tahap dalam hubungan seorang keluarga. Dalam hubungan orang yang mau berkeluarga itu hanya ada 2 fase atau 2 tahap. Tahap pertama namanya khitbah. Disitulah ada proses ta'aruf. Ya. Memang di era modern ini dibedakan. Sebelum khitbah ada ta'aruf dulu. Nah, ta'aruf ini sebenarnya bahasa Arab
yang artinya saling mengenal. Kalau bahasa anak mudanya ya pacaran. Jadi yang bilang ta'aruf itu ya pacaran itu. Nah Islam bagaimana? Islam mengatur khitbah. Ta'arufnya bagaimana? Ta'arufnya terjadi antar keluarga yang mau menikahkan. Misalnya calon mertua berhubungan sama calon mertua. Saya punya anak begini, begitu, begini. Anak saya begini, begitu. Harus atas dasar kejujuran. Setelah itu, baru mana wajahnya. Kan kita tidak bisa melihat sempurna apa tidak, sehat apa tidak. Ini wajahnya. Cukup sampai di situ Islam mengatur. Nah, tapi sekarang ta'arufnya anak-anak gaul itu adalah setelah mereka mungkin saling chatting di Facebook, di sosial media, ya ketemu. Ya itu sama saja dengan pacaran. Karena tahap yang benar dalam Islam setelah mereka saling mengerti dan mengenali, ini wajahnya, namanya ini, anaknya ini, tinggalnya di sini. Kalau sudah sepakat, langsung diikatkan dalam khitbah. Khitbah ini adalah satu proses ikatan awal sebelum masuk pada jenjang pernikahan. Nah, setelah itu, ketika sudah disepakati dalam khitbah itu bahwa sebulan lagi, 2 bulan lagi akan dilangsungkan akad nikah, baru itulah proses puncak dari sebuah ikhtiar seorang hamba yang berlainan jenis untuk beribadah mengikuti sunnah Rasul alias menikah. Pak Ustadz, sejauh apa nih khitbah itu Pak Ustadz? Apakah dia boleh bertemu langsung atau dia bisa jalan-jalan berdua jalan gitu atau kalau dalam apa nih? Islam ya dalam kitab-kitab fikih yang dijabarkan dari hadisnya Rasulullah SAW, khitbah itu sampai pada batas kita memahami dan mengenali secara detail terhadap calon suami atau calon istri. Nah dulu saya kalau ngaji kitab itu digambarkan kalau memang mau menikah dengan si perempuan, kita hanya boleh melihat dengan indikasi tertentu, misalnya ya dari keluarga atau dari mempelai perempuan, bahwa si calon mempelai putrinya itu loh orangnya, lihat. Hanya sebatas itu, kita lihat dari balik bilik misalnya, dari balik dinding, dari balik tirai, oh ini ya jalannya begitu, senyumnya cukup. Artinya tidak tatap muka nih Tidak tatap muka. Lalu kemudian setelah itu yang laki-laki pun juga demikian. Mempelai perempuan melihat laki-lakinya, oh itu pinter ngaji, udah cocok deh. Masuklah proses khitbah. Nah sekarang kan pacaran ini dianggap sebagai sebuah proses yang natural dan normal. Padahal kecenderungannya kalau sudah pacaran, apalagi sama-sama muda ya, gelora libido dan biologisnya masih sangat kuat, ini khawatir terjatuh pada proses perzinahan. Wala taqrabuz zina. Ini adalah perintah Al-Quran yang melarang kita untuk jangankan berzina, mendekati zina saja nggak boleh. Innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Perbuatan zina itu adalah perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang buruk, yang kotor, dan jalan yang terburuk, jalan yang tidak baik. Nah, kecenderungan anak-anak muda kalau sudah pacaran, Pak, pasti dorongannya bagaimana lebih dari sekedar berpegangan tangan. Setelah mampu berhasil berpegangan tangan, bagaimana untuk mampu mencium, dan seterusnya. Karena memang setan itu kalau menjadikan dua orang yang berbeda, lawan jenis ini, sebelum menikah harus segera berhubungan badan. Harus segera melakukan hal yang dilarang. Itu setan. Tapi kalau sudah menikah, setan itu lebihnya harus bagaimana sekuat mungkin memisahkannya. Maka kalau mau menikah, pastikan jangan tergoda setan dengan pacaran yang melanggar aturan syariah. Dan kalau sudah menikah, jangan tergoda dengan godaan dan tipu daya setan yang ingin memisahkan. Mesti ada masalah, ada ini, ada itu. Akhirnya setan minta, ayo bisa dong, bisa cari. Masih banyak cowok yang cakep, masih banyak cewek yang cantik. Kira-kira begitu Mas Farid. Iya Pak Ustadz. Oke, Mbak Maya, setelah mengetahui dia seperti itu, Mbak Maya masih nerusin hubungan pacarannya atau putus? Enggak, saya putus. Cuman di situ saya jadi sakit hati, terus saya jadi dendam dan trauma sama laki-laki. Nah, kadang saya deketin laki-laki, saya putusin kayak gitu. Saya selalu menyakiti laki-laki, pokoknya saya sudah dendam dan trauma aja. Dan itu berlangsung berapa lama menyakiti laki-laki? Itu udah lama sih ya, dan itu sekitar 4-5 orang saya sakiti. 4-5 orang disakiti. Iya. Ya Allah Pak Ustadz, ini ternyata Mbak Maya punya efek psikologis. Setelah dia disakiti, dia menyakiti. Nah ini juga yang nggak boleh.
Ya, karena kalau dalam tradisi kita ya yang tidak terkait dengan agama, tradisi budaya kita kan kita kenal namanya hukum karma. Hukum karma itu hukum imbal balik, hukum sebab akibat. Kalau kamu melakukan ini pasti kamu akan menerima ini. Sebenarnya Islam pun juga mengenal bahwa setiap perilaku, baik itu besar atau kecil, kalau kita kerjakan pasti akan berbalik kepada kita. Ya, kalau yang kita kerjakan itu kebaikan, maka kebaikan yang akan kembali. Tapi kalau yang kita kerjakan itu keburukan, keburukan yang akan kembali. Itulah makna dari firman Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya, yarahnya itu tidak hanya kita melihat, tetapi akan ada efek pahala bagi kebaikan dan siksa bagi keburukan yang kita lakukan. Maka mulai detik ini saya meminta dan menyarankan pada Mbak Maya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak baca istighfar, jangan lagi menyakiti orang lain. Khususnya cowok-cowok yang mau berdekatan dengan Mbak Maya hanya gara-gara Mbak Maya dulu pernah disakiti oleh cowok. Sebab Mbak Maya disakiti oleh si A, sementara yang Mbak Maya sakiti B, C, D, E, F, G. Nggak ada hubungannya. Betul apa enggak? Iya. Maka mungkin dengan acara tawakal ini kita sama-sama mencari solusi yang diridhoi oleh Allah. Jadi setelah pulang dari program ini, Mbak Maya betul-betul menjadi manusia-manusia baru yang semakin dekat, semakin cinta kepada Allah dan semakin taat untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi Pak Ustadz, ternyata Mbak Maya ini dia itu udah menikah. Iya. Dengan menikah tapi tetap rasa benci sama laki-laki itu masih ada. Ya. Bahkan katanya Mbak Maya mau sampai bunuh suami, betul ya? Itu gimana ceritanya? Ya akhirnya saya ketemu sama suami saya. Suami saya itu orangnya baik banget. Dia bisa terima saya apa adanya, kekurangan saya. Tapi ya itu kadang masalahnya itu ada di saya, Pak Ustadz. Nah kadang-kadang saya suka ada yang bisikin saya itu, kadang saya sayang sama suami, kadang saya pengen bunuh suami saya benci sama dia kayak gitu. Nah suatu saat dia pernah saya cukur ininya jenggotnya. Nah saya pengen bunuh dia di situ. Jenggot udah panjang nih. Kenapa? Sayang, bantuin aku dong cukurin jenggot. Udah panjang. Iya nih udah nggak enak, ya? Nggak bisa cukur sendiri. Kamu kan istri aku, oke? Ya udah, manja banget deh. Udah sini. Ya. Pelan-pelan ya. Sini lehernya. Kacanya. Iya itu. Yang bawahnya juga yang. Iya. Yang. Mati. Sayang, apa nih? Mati. Kamu apa nih? Ini bahaya. Ini bahaya. Diam kamu. Kamu. Maya, sadar Maya, aku ini suami kamu. Maya, sadar. Aduh. Terus saya kadang-kadang mau pukul dia pakai kayu kayak gitu, mau bunuh suami saya. Nah anak saya itu memperhatikan hal-hal seperti itu, sampai dia bilang sama saya, mama jahat, mama jahat, mama jahat, saya nggak teman sama mama kayak gitu. Jadi emang psikis anak saya juga terganggu. Ya rumah tangga kita juga kadang jadi suka cecok. Ya kadang suami saya juga kadang-kadang dia nggak mau pulang juga. Saya takut suami saya ninggalin saya, Pak Ustadz. Karena emang saya pengen berubah. Saya juga udah berobat ke psikiater. Katanya emang saya kegangguan jiwanya ada. Terus saya juga udah ke orang pintar. Dia bilang juga emang ada yang ngikutin, ada yang buat seperti itu. Tapi saya nggak percaya juga, Pak Ustadz ya. Ya saya percaya main di atas. Nah, jadi rasa ingin membunuh suami saya itu selalu ada. Tapi padahal saya pengen berubah gitu. Nah. Biar supaya lebih baik lagi keluarga kecil saya, Pak Ustadz. Saya kira yang pertama, ini ada dua faktor yang harus diberikan solusi Mas Farid untuk Mbak Maya ini. Pertama, memang secara psikis Mbak Maya harus terus melakukan upaya penyabaran. Ya, karena sabar ini adalah kunci dari segala sesuatu. Jadi setiap ada dorongan untuk berbuat jahat, berbuat zalim, berbuat sampai mau membunuh, ya kan? Tahan diri, sabar, sabar. Caranya bagaimana? Aduh, tidak mampu saya. Ambil air, wudhu. Karena setan sudah menguasai Mbak Maya saat itu ketika mau membunuh.
tidak ada alasan mau membunuh. Siapa kalau nggak setan? Iya. Ya, wudhu. Ketika wudhu belum bisa ini mandi, biar diguyur. Ya, setelah itu ambil Quran. Mungkin belum bisa baca, pegang dulu Quran. Nah, kalau sudah mulai agak tenang, baca ayat-ayat yang sampean bisa. Ya, tadi saya sudah sampaikan ya, Al-Mu'awwidhatain tadi baca terus. Dilengkapi dengan surat Al-Ikhlas sekalian. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus diulang-ulang. Kemudian dilanjutkan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas terus. Setelah mungkin capek baca surat itu, baca ayat kursi. Insya Allah keinginan untuk membunuh tiba-tiba dan seterusnya itu akan dengan sendirinya. Karena trik itu, ya, trik dan tips itu sekaligus menjawab problem psikologis, problem psikis, dan problem sihir tadi yang katanya diikuti. Iya. Jadi kalau kita semakin dekat dengan Allah dan percaya, insya Allah Allah akan menolong kita semuanya. Karena memang pada prinsipnya Allah itu sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kalau kita yakin Allah menolong kita, Allah akan melindungi dan menolong kita. Tapi kalau kita nggak yakin, bahkan ada kekuatan lain yang bisa lebih hebat misalnya mempengaruhi kita, maka pasti Allah akan mengabulkan sesuai dengan pikiran Mbak Maya itu. Maka bismillah mulai detik ini, ya, keinginan yang tiba-tiba ingin membunuh, melanggar, mendolimi, lawan dengan bacaan Quran, lawan dengan sabar. Karena Allah mencintai orang-orang yang suka memaafkan. Wal 'afina 'anil nas. Orang yang suka memberikan lapang dadanya untuk orang lain. Baik, Mbak Maya, saya coba yang penasaran nih, bisikan-bisikan gaib itu sama nggak sih dengan waktu yang masih pacaran dengan yang pertama itu? Iya benar. Jadi dia itu bilang bunuh suami kamu kayak gitu. Jadi itu kejadiannya juga sebenarnya udah lama, tapi makin kesini-sininya saya pengen berubah gitu. Nah seringkali itu bisikan itu terdengar di kuping saya. Kadang-kadang saya bisa baik lagi, sayang sama suami, tiba-tiba saya ngulang lagi kayak gitu. Makanya kadang dia suka kunci saya di kamar gitu sampai saya tenang, sampai sadar kayak gitu. Oke, Pak Ustadz, kita bisa nggak sih minta konsultasi dengan Ustadz yang paham soal serangan-serangan gaib kayak gitu, Pak Sangat Ustadz? bisa. Jadi Artinya, memang ketika tadi yang dia melakukan dengan sendirinya dengan baca Al-Falaq dan lainnya, tapi boleh juga kita berkonsultasi. Oke. Jadi sejatinya setiap kita, setiap manusia itu kan sudah diberikan perangkat oleh Allah untuk bisa dekat dan bisa melakukan komunikasi langsung kepada Allah. Dengan apa? Dengan baca Quran itu. Ya. Dengan baca Quran itu semua selesai. Tapi kalau masih tidak yakin misalnya, saya kan masih banyak salah, banyak dosa. Nah, ketidakyakinan itulah yang mengurangi tingkat efektivitas fungsi dan manfaat dari bacaan Quran kita. Akhirnya orang, ya sudah saya tak minta tolong ustadz yang pintar meruqyah misalnya. Tidak apa-apa, langkah-langkah itu diminta dan dijadikan terobosan oleh Mbak Maya dalam rangka untuk menjadikan diri kita semakin stabil. Tidak apa-apa. Tapi sejatinya saya ingin menyarankan kalau sampean lebih dekat dengan Allah, setiap saatnya itu berzikir kepada Allah, baik zikir Quran. Kalau zikir Quran tidak terlalu banyak baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau diiringi dengan baca sholawat, ya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat apapun yang bisa. Sholawat sambil ada lagunya tidak apa-apa, daripada diam. Karena membaca sholawat itu meskipun diiringi dengan musik, kalau sholawat itu pahalanya masih mengalir. Ini istimewanya baca sholawat. Kalau Quran kan nggak boleh, baca Quran sambil dikentrungi misalnya, itu nggak boleh. Tapi kalau sholawat boleh. Ya. Jadi sangat terbuka solusi-solusi ini dari perspektif agama. Maka berzikirlah kepada Allah. Selain baca Quran tadi yang kita hafal, kemudian baca istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca sholawat, ya. Sholawat yang membuat kita tenang, membuat kita tentram, membuat kita bahagia. Baca. Yang kira-kira Mbak Maya bisa, dan akhirnya suasana keluarga, suasana rumah itu menjadi dingin, Mas Farid. Dengan bacaan zikir, Quran dan sholawat.
Iya, sama ya. Tadi Mbak Maya bilang katanya anaknya tahu ya perlakuan Mbak Maya ke Iya, benar, suami Bang. ya. Sampai sekarang gimana psikisnya si anak itu kondisinya? Ya kadang-kadang dia udah benci sama saya kayak gitu ya, mama jahat gitu kan, mama nggak teman, pukul papa kayak gitu. Jadi ya saya merasa bersalah juga sih, cuman ya namanya itu bukan dari diri saya. Kadang-kadang saya sadar, kadang-kadang saya ya balik lagi kayak gitu. Ngomongnya apa ke anak kalau waktu pada saat sadar? Iya, saya bilang, maaf ya sayang, mama nggak kayak gitu. Iya, mama masih sakit kayak gitu, jadi mama pengen berubah gitu sih. Oke, Pak Ustadz sejauh mana sih kira-kira guna-guna itu bisa merubah sikap seseorang? Kalau tadi kan kita harus membentengi diri sendiri nih, sama minta bantuan sama orang lain gitu. Ada nggak sih kemungkinan kita bisa kena kalau kita percaya, tapi kalau kita nggak percaya nggak kena? Ya, jadi guna-guna itu dalam kajian Islam termasuk dalam bab sihir, bab sihir. Nah, namanya bab sihir itu macam-macam. Ada sihir yang menyakitkan, misalnya tiba-tiba badan kita sakit semua. Dalam bahasa tradisi di Indonesia namanya santet lah, kira begitu ya. Orang nggak kena apa-apa, tiba-tiba sakit semua, perutnya sakit. Diperiksa di dokter nggak ada apa-apa. Secara medis jantung, liver, apa semua normal, tapi kok sakit. Nah, ini adalah tipe dari sihir atau guna-guna yang menyakitkan. Ada guna-guna yang mengasihi. Orang sebenarnya nggak suka, tapi karena diguna-guna. Kalau bahasa di Jawa itu dilintrik misalnya, atau bahasa yang lain, ya, setiap budaya kan punya bahasa. Tiba-tiba menjadi setiap melihat Mas Farid itu rasanya pengen bagaimana begitu. Padahal Mas Farid itu tidak ganteng gitu. Ini contoh. Sebenarnya aslinya Mas Farid kan ganteng ya. Tiba-tiba pokoknya suka saja. Jadi nggak masuk akal. Artinya apa? Kesadaran orang itu menjadi hilang. Akalnya menjadi tidak ada. Nah, itulah efek dari guna-guna. Termasuk guna-guna yang membuat orang benci terus. Jadi kan ada yang mahabbah dalam bahasa agama itu membuat orang cinta. Ada yang membuat orang sakit. Ada yang membuat orang benci. Meskipun ganteng, pinter, tapi setiap melihat wajahnya kayak melihat kotoran. Kita melempar aja. Atau setiap kita melihat wajahnya seperti kita melihat binatang yang paling buas yang kita harus membunuhnya, kalau tidak kita yang akan diterkam. Jadi yang terlihat itu bukan sosok asli manusianya, tapi bayang-bayang yang diciptakan akibat guna-guna itu. Dan dipastikan bahwa guna-guna itu pasti meminta pertolongan syaitan. Iya, dan masalahnya adalah ini dia terkait sama anak udah mulai ngelihat, juga udah tahu gitu kan. Disitulah pentingnya keluarga atau rumah itu diperlukan memperbanyak baca Al-Quran. Zayyinu buyutakum biqiraatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran yang dilantunkan di satu rumah, selain akan narik, ngundang para malaikat hadir, juga akan menolak bala, menolak lahirnya banyaknya datang para jin dan setan yang mengganggu. Perbanyak baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim juga penting. Jadi setiap saat, setiap waktu bersihin rumah, nyetrika, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, terutama untuk seperti Mbak Maya yang sudah diintip dari dulu dengan guna-guna oleh lawan calon mantannya itu sih. Oke, Mbak Maya, kalau dari segi medis nih, Mbak Maya tadi katanya udah ke psikiater ya? Iya, benar. Psikiaternya ngomong apa nih, Mbak Maya harus ngapain? Iya, katanya sih memang ada sedikit gangguan jiwa sayanya. Nah, setelah itu saya ke orang pintar. Orang pintarnya bilang sih, katanya terdahulu itu ada yang ikut sama kamu, terus dia benci sama kamu, dia nggak mau rumah tangga kamu bahagia itu. Padahal dalam hati saya itu saya pengen berubah. Kayak gitu. Ya mungkin tadi bisa dilakukan apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, saya yakin sih Mbak Maya ingin berubah karena Mbak Maya masih sayang sama suami. Iya, pasti sayang banget sama suami saya. Saya cinta banget sama suami saya. Ini ketemu sama suami di mana? Iya, kita ketemu di suatu restoran kayak gitu. Saya ngeliat orangnya baik, terus dia orangnya penyayang. Dari situ saya ngeliat dia juga menerima saya apa adanya dengan kekurangan saya. Terus saya juga diajarin tentang agama kayak gitu. Oke, Pak Ustadz ini ada yang terakhir nih Pak Ustadz. Ada amalan apakah yang paling dekatnya harus Mbak Maya lakukan selain yang tadi Pak Ustadz sampaikan dengan bersolawat, dengan berzikir?
Seperti apa nih Pak Ustadz? Yang paling penting sekarang dengan situasi dan posisi Mbak Maya yang sebenarnya ingin menjadi baik, lalu tapi masih terganggu dengan mungkin kiriman-kiriman kuna-kuna atau sihir dari mantan-mantan dulu yang tidak suka. Cara terbaiknya adalah dekatkan diri kepada Allah. Semakin Mbak Maya dekat, insya Allah semakin pengaruh-pengaruh negatif itu akan hilang dengan sendirinya. Cara mendekatkan diri kepada Allah adalah pastikan waktu-waktu sholat itu jangan sampai telat. Ketika ada azan berkumandang, stop dari aktivitas. Dengarkan azan, jawab azan dengan sepenuh hati. Apa yang menjadi harapan? Doakan di tengah-tengah azan. Karena doa terbaik yang paling mustajab salah satunya. Ada banyak waktu, ada banyak tempat, tapi salah satunya adalah ad-du'a bainal adanain. Doa di antara dua azan. Maksudnya doa di antara azan dan iqamat. Itu doa luar biasa. Di sela-sela jawab, kita berdoa. Nah setelah itu langsung ambil wudhu. Kalau dekat dengan masjid, dekat musola, jamaah di sana. Setelah jamaah berdoa, sempat baca Quran, lalu beraktivitas lagi. Lakukan secara rutin, insya Allah. Dengan sendirinya, yang ikut sama Mbak Maya akan tidak kerasa. Tapi kalau Mbak Maya tetap kehidupannya seperti sekarang, cuek, nggak mau tahu, ya seneng jinnya. Ya, kira-kira di luar dari yang saya sampaikan tadi ya, baca Quran, sholawat, istighfar, ya, baca ta'awud, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan surat Al-Ikhlas serta ayat kursi, baca zikir-zikir di sela-sela itu semua, dan tertibkan waktu sholat. Insya Allah semuanya akan diijabah dan dimudahkan kehidupan Mbak Maya di masa-masa yang akan datang. Amin ya Rabb. Baik, terima kasih Pak Ustadz Sama-sama. atas semua nasihatnya. Mbak Maya mudah-mudahan bisa segera diamalkan apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan, dan kedepannya akan jauh lebih baik lagi ya, kita kami harapkan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini tawakal. Mudah-mudahan kisah Mbak Maya ini bisa menjadi pelajaran buat pemirsa di rumah, setidaknya untuk tidak melakukan hal yang sama. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.